Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, di sini kami akan menjelaskan materi tentang memahami komunikasi antar pribadi, komunikasi bisnis terkait negosiasi dan laporan. Sebelum memasuki materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Devi Maharani Putri, Stambuk 1966011127. Perkenalkan, nama saya Asmida, Stambuk 1966011116. Perkenalkan, nama saya Yurbayanti, Stambuk 1966011118. Saya atas nama Niputu Ayu Winarsi, Stambuk 1966011091. Komunikasi antar pribadi adalah komunikasi yang dilakukan antar seseorang dengan orang lain, baik melalui masyarakat maupun organisasi, baik bisnis maupun non-bisnis. Tujuan dan fungsi komunikasi. Yang pertama, menyampaikan informasi. Salah satu tujuan komunikasi yang dilakukan seseorang pada orang lain adalah untuk menyampaikan informasi hingga orang lain yang diajak berkomunikasi tersebut mengetahui sesuatu apa yang ingin kita sampaikan. Yang kedua, berbagi pengalaman. Selain berbagi informasi, komunikasi antar pribadi juga berbagi pengalaman, baik pengalaman yang menyenangkan maupun sebaliknya. Yang ketiga, melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Yang keempat, menimbulkan motivasi melalui komunikasi antar pribadi untuk melakukan berbagai hal baik dan positif. Yang kelima, komunikasi antar pribadi juga bisa digunakan untuk menceritakan kekesalan atau kekecewaan. Bentuk-bentuk komunikasi. Bentuk-bentuk komunikasi ada dua, yaitu komunikasi didaktif dan komunikasi kelompok kecil. Komunikasi didaktif adalah komunikasi yang berlangsung antara dua orang dalam situasi tatap muka. Sedangkan komunikasi kelompok kecil adalah komunikasi antara 3 orang atau lebih, di mana setiap anggotanya saling berinteraksi satu sama lain. Negosiasi adalah suatu proses yang melibatkan antara 2 orang atau lebih yang saling berinteraksi, mencari suatu kesepakatan kedua belah pihak dan mencapai tujuan yang dikehendaki bersama kedua belah pihak yang terlibat dalam satu negosiasi tersebut. Faktor yang perlu diperhatikan dalam bernegosiasi adalah yang pertama, persiapan yang tepat, yang kedua, presentase dan evaluasi yang jelas mengenai posisi kedua belah pihak, yang ketiga, keterampilan, pengalaman, motivasi, pikiran yang terbuka, yang keempat, pendekatan yang logis atau masuk akal untuk menciptakan dan memperoleh hubungan yang baik dan saling menguntungkan. Yang kelima, kemampuan untuk membuat konsepsi untuk mencapai kesepakatan bersama. Alasan utama bernegosiasi adalah menemukan kesepakatan kedua belah pihak secara adil dan memenuhi keuntungan kedua belah pihak. Apa jenis negosiasi dalam dunia bisnis? A. Negosiasi berdasarkan suatu bisnis. B. Negosiasi berdasarkan jumlah. C. Negosiasi berdasarkan untung rugi. Beberapa peran negosiator. Negosiator dapat melakukan berbagai peran penting dalam berorganisasi, antara lain berperan sebagai seorang pemimpin atau analitis, kegagalan sebuah rapat bisnis, tidak dapat persiapan yang lebih baik dari panitia penyelenggara, mulai waktu rapat tidak dapat dengan waktu yang ditentukan, sumber yang tidak mempunyai keahlian, tidak adanya keaktifan dari peserta rapat bisnis, tidak adanya lanjut dan rapat bisnis. Rapat konsultasi adalah rapat berbagi informasi kepada pihak lain. Dalam rapat tersebut dimaksudkan bertujuan suatu proses untuk saling memberi dan menerima ide, gagasan, pandangan, keluhan, atau masukan dari pihak lainnya. Yang kedua, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan rapat. Yang pertama, melihat tujuan rapat. Yang kedua, mempersiapkan peserta rapat.
Yang ketiga, mempersiapkan ruangan. Yang keempat, membuat daftar acara. Yang kelima, mempersiapkan peralatan rapat. Dan yang keenam, mengirim hasil. Bagaimana rapat bisa disebut efisien? Yang pertama, buat jumlah peserta rapat. Yang kedua, buat tujuan rapat yang jelas. Yang ketiga, jaga agar rapat tetap efisien. Yang keempat, pastikan peserta dan agenda rapat. Yang kelima, libatkan semua peserta. Dan yang keenam, rapat tidak harus di ruang. Demikian mengenai materi yang kelompok kami sampaikan. Selamat memahami dan membaca kembali pengertiannya. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.